Indonesia merupakan negara dengan ragam budaya yang sangat kaya, mulai adat istiadat, bahasa daerah, makanan, hingga minuman. Makanan Indonesia sangat terkenal dengan aneka olahan makanan yang cukup lezat dan beraneka ragam rasa. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang menjadi identitas dari makanan tersebut. Siapa yang tidak mengenal pecel lele Lamongan? Kuliner yang berasal dari Kabupaten Lamongan ini sudah menjamur hampir di seluruh daerah Indonesia. Pecel lele yang biasanya dijajakan di atas trotoar jalan ini memang tidak sulit untuk ditemukan. Jika dilihat baik-baik, ada ciri khas yang menandakan warung tersebut menjajakan pecel lele Lamongan. Desain dari spanduk warung makanan khas Jawa Timur ini terlihat sama, tulisan dengan warna mencolok di atas kain, dan gambar menu yang dijualnya menjadi identitas dari warung yang menjajakan pecel lele Lamongan. Ternyata ada alasan dan cerita di balik desain spanduk tersebut. Inilah interaksi di balik spanduk pecel lele yang mendunia. Cita-cita atau karir itu nggak ada, itu mengalir aja. Jadi dulunya itu ada bakat waktu di SMA, termagang ke orang yang bisa gambar kayak gini. Akhirnya saya diarahkan untuk kuliah seni lukis saja. Habis gitu ya saya pergi ke Jakarta, nyari kampus Institut Kesenian Jakarta, ya udah kuliah di sana. Dan biayanya juga ya ngambil dari job-job spanduk ini. Urutan prosesnya gimana? Awal penyelesaian. Ya biasa itu dari awal ya. Siapa yang pesen, tinggal tulisan atau minta gambar apa, saya kerjakan. Untuk proses pembuatannya ya diseket dulu, baru dilukis. Nah untuk backgroundnya belakang, yang utama itu ditulis dulu baru backgroundnya. Ntar kalau udah jadi, kelanjutannya ke tukang jahit. Kalau udah dilisi kayak gini kan ya berarti udah finish. Kenapa sih para pedagang lebih memilih spanduk lukisan kain daripada spanduk sablon? Mungkin segi pencahayaannya ya, pencahayaannya itu lebih kuat pakai kain daripada pakai banner plastik itu. Itu cenderung nggak bisa tembus ya, jadinya gelap gitu. Kayak gitu. Terus di samping itu nggak kebanyakan background ya, simple. Jadi fungsinya spanduk itu kan untuk apa ya, untuk mengiklankan warungnya sendiri, itu spontan aja. Jadi orang lewat melihat sekedar udah ketahuan gitu. Apakah ada ciri khas antara para pengrajin spanduk pecel lele? Ya itu sebenarnya ada sih, ada. Tiap orang yang bikin spanduk itu biasanya punya ciri khas sendiri-sendiri. Cuman kalau di saya sendiri sih lebih ke garis-garis, garis-garis kayak gini, kayak gini. Selain saya kan nggak ada, biasanya udah langsung apa itu bayangan atau dilis aja gitu. Nah, saya pakai kayak gini, ini ciri khas saya. Kenapa Pak? Kenapa spanduk pecel lele kok semua hampir sama gambarannya? Ya nggak tahu ya,
Ya ada sih perbedaan, cuman sedikit-sedikit aja. Sebenarnya kan imajinasi kayak lele kan sama, lele kayak gitu, cuman di pewarnaan itu aja sih, di pewarnaan sama bentuknya biasanya tiap orang beda. Apakah ada warna tertentu yang khusus ini harus pakai warna ini, pakai warna ini? Iya. Random aja. Tiap orang itu kan punya pelanggan sendiri-sendiri. Jadi bagaimana caranya pelanggan itu senang, itu biasanya pakai warna yang antara, pokoknya intinya itu seni yang mencolok-mencolok, tapi kita itu punya background warna gelap. Jadi yang warna mencolok itu lebih terang lagi, seperti kayak gini. Hitam sama oranye kan kontras itu. Nah kayak gitu. Terus hitam sama hijau sama kuning untuk kontras semua. Nah gitu. Tujuannya sih ya bikin pelanggan seneng gitu aja. Untuk bulan biasanya bisa mengerjakan berapa? Ya dulu waktu masih muda dulu ya bisa 1 bulan, kalau dikalikan aja ya sehari dapat 2 spanduk ya 60 spanduk lah. Kalau sekarang paling ya 4-5 lembar udah, soalnya udah umur sih. Soalnya saya juga udah hampir 25 tahun ya menggeluti bidang kayak gini, nggak ada kerjaan lain selain kayak gini. Toko ini juga baru 1 bulan, jadi udah 25 tahun dari 94 dulu ya, sebelum lulus dari SMA dulu itu udah banyak yang nyuruh. Habis itu kuliah di Jakarta juga banyak yang nyuruh ya, sampai sekarang itu juga belum pernah lepas order, belum pernah. Pasti ada terus, cuman kita tinggal tenaganya aja. Ini juga ditenagain 3 orang, istri saya sama anak saya. Nah, ada 3 orang. Untuk setiap satu spanduk biasanya samain harganya. Untuk harga sih tergantung sih, tergantung panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu pasti ada hitung-hitungannya. Orang-orang yang pesan ini emang orang sekitar sini atau dari mana-mana? Enggak, kalau dari mana-mana Mas, soalnya istilahnya ya gedok tular ya. Misalnya orang sini yang dagang di Medan gitu, terus punya temen baik gitu, nanya di mana bikinnya, di sini, tolong bikinin dong. Habis gitu ya tak bikinin, tak kirimin ke sana. Artinya kan orang sana, orang Medan gitu. bukan orang sini saja ya, ada di Papua, ada di seluruh Indonesia lah, Kalimantan, Sulawesi ya, Palembang, Jambi. Apakah pernah komplain terkait gambarannya? Ada, pasti ada komplain pasti ada. Cuman cenderung komplainnya itu ke kadang-kadang catnya itu di daerah yang hujan asamnya tinggi itu biasanya bisa melunturkan cat biasanya kayak gitu. Misalnya hujan pertama itu kan lihat asamnya tinggi itu ya nggak luntur semua sih ya, cuman agak dikit-dikit gitu aja, cuman itu aja. Kalau gambar sih enggak ada yang komplain, insya Allah enggak ada yang komplain. Dan juga orangnya itu pasti pasrah sama saya. Jadi misalnya penataan gambar ayam di sini, ikan, terus lele itu udah pasrah, jadi nggak ada yang komplain gitu. Rata-rata kayak gitu. Terus juga bukannya sampean
Sukanya ya bisa terlampiaskan aja hobi saya gitu. Ibarat orang ngerokok, kalau nggak ngerokok gimana, kan kayak gitu. Sama juga bikin spanduk, kalau sehari aja nggak bikin spanduk juga nggak enak gitu. Tapi dukanya itu ya kalau pas badan nggak enak gitu, tetap kita kerja. Masalahnya ya ditungguin sama pelanggan gitu. Itu dukanya. Terus harapan jenengan untuk pekerjaan ini untuk selanjutnya gimana? Ya itu sih ada planning, ada planning. Jadi kan kerjaan kayak gini kan nggak butuh tenaga, tapi butuh apa ya itu, butuh ketekunan. Jadi kerjaan saya ini kalau bagi saya ya estafet aja. Habis orang tuanya kalau udah berumur sekitar 45 sampai 50 tahun, kalau bisa dikerjain, kalau nggak bisa kan anaknya udah bisa gantiin ya, kayak gitu. Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun di perkotaan, di mana transportasi dapat mempermudah untuk menuju ke suatu tempat yang dituju. Dalam perkembangannya, transportasi dari masa ke masa terus bergerak perlahan, bahkan terus berevolusi secara sedikit demi sedikit. Dulunya, moda transportasi dibantu dengan pemanfaatan hewan untuk perjalanan di darat, dan penggunaan rakit untuk perjalanan yang melintasi sungai. Semakin kesini, banyak jenis dan bentuk moda transportasi yang coba diciptakan manusia untuk menunjang mobilitas manusia. Perusahaan-perusahaan berlomba-lomba menciptakan kendaraan yang cepat dan tepat untuk memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Jalan, jembatan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara dibangun besar-besaran untuk menunjang itu semua. Dengan begitu, masyarakat bisa memilih transportasi modern yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Dalam sejarah, Sungai Bengawan Solo menjadi jalur perdagangan dan transportasi pada masa kerajaan-kerajaan. Pada masa itu, perahu masih menjadi alat transportasi yang bisa diandalkan untuk menunjang kehidupan mereka. Masyarakat menggunakannya untuk mengangkut hasil dagang seperti beras, kelapa, gula kelapa, bawang, dan produk hutan lainnya. Hingga sekarang, beberapa masyarakat di bantaran Sungai Bengawan Solo masih memanfaatkan perahu dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Saya Fajar Rahmat, nama panggilan sehari-hari dipanggil Kelowor.
Dan saya di sini sebagai pater atau nahkoda tambangan Desa Bulutigo, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Tambangan Bulutigo dulu ini dirintis oleh warga sekitar sini, masyarakat setempat. Dulunya jalan setapak, Mas, tapi terus dilestarikan dan dibudayakan terus akhirnya sampai sekarang ini. Dan tambangan ini dulu dikelola oleh Bapak almarhum Bapak Katam, dan sampai saat ini masih bisa langsung sampai saat ini, dan dikelola sama keluarganya, anak cucunya. Sampai dulu itu almarhum Bapak Katam itu beraktivitas di sini itu dulu belum ada mesin, Mas, pakai dayung. Jadi kalau jalan itu naik terus hampir sampai di ujung sana baru nengah, dan akhirnya kadang sampai kelerut nyampe Pulesan kono. Ya, sekarang itu tambangan ini dikelola sama Bapak Haji Sujud, dan dikasihkan sama anaknya, dua-duanya, yang cewek berdomisili di Pangean dan yang cowok berdomisili di Maduran. Dua-duanya mempunyai toko material, yang satu di Siman, yang satu di Kanugrahan. Kalau saya dulu itu pertama itu ikut-ikutan, Mas, terus kok kepengen nyoba, akhirnya iso sampai saat ini, dan saya jadi nahkoda tambangan ini sudah 12 tahun. Mulai dari umur berapa, Pak? Umurnya kurang jelas, Mas, sampai saiki ngono lah. Nah, masalah umur kurang jelas. Kenapa kok tambangan ini masih bertahan hingga sekarang? Nah, itulah, Mas, karena jalan ini kan akses menuju pasar Sekaran, dan kalau mau ke jembatan itu terlalu jauh. Jadi jalan pintasnya, dan pusat perekonomian orang sini kan di Sekaran, pasar Sekaran. Apakah tambangan ini masih diminati oleh masyarakat sekitar, Pak? Atau setiap tahun peminatnya turun? Ya, setahu saya ya alhamdulillah, Mas, sampai saat ini tambangan Desa Bulutigo ini masih lancar, dan alhamdulillah nggak ada aral melintang. Untuk tarif kalau orang pejalan kaki 2.000, kalau bawa motor 4.000. Tapi kalau penduduk sini, Mas, asli Bulutigo sini 4.000. Tapi kalau orang dari luar Bulutigo relatif.
rata-rata sehari itu dapat berapa? Ya kalau normalnya Mas, kalau normalnya itu ya kadang dapat 700, kadang dapat 600, tapi semasa pandemi ini ya agak menurun. Sistem gajinya itu sehari itu 100 Mas, dibagi orang 2. Tapi kalau sudah masuk jam 5 itu free untuk pekerjanya Mas. Sampai malam ya full, walaupun sampai pagi kalau mau nungguin ya dipek dhewe. Kendalanya Mas, kalau air itu pasang surut dulu itu masih istilahnya masih normal, belum ada bendungan gerak kendal. Ya lumayan, masalahnya kan kalau mundur kalem dan bisa dipastikan kalau mundur beneran. Tapi sekarang kalau sudah ada bendungan gerak kendal itu 1 jam naik, 1 jam turun, 1 jam naik, anyol Mas. Ngunggahno ngedono trompo itu. Pengalaman yang paling jenengan ingat saat bergelut ini tambangan ini Pak? Pengalaman enak atau enggak enak? Pengalaman yang enak itu pas kalau hari raya Idul Fitri Mas. Kalau hari raya itu ya sangat enak, ya ora enak, enaknya iku oleh duit oke tapi awak kesel. Nah, sing paling ora enak ya iku mang kendalanya kalau air habis pasang, banjir gede terus langsung surut. Yang namanya lumpur tuh segini Mas, sebatas lutut, katok nyirami sampai kesel. Apakah Bapak pernah mengalami perahu bocor nopo? Oh, alhamdulillah Mas, sampai sekarang ya jangan sampai lah, nggak pernah sama sekali. Tapi kalau ada motor jatuh di tengah-tengah Bengawan pernah mengalami 2 kali, tapi alhamdulillah ketemu. 1 yang nggak ketemu, hilang sampai saat ini. Harapan saya Mas ya mudah-mudahan diberi kelancaran dan diberi keselamatan, nggak ada aral melintang dan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan membiayai anak-anak sekolah. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam semua sektor tentunya akan berdampak terhadap gaya hidup manusia. Salah satu perubahan gaya hidup manusia yakni soal mendengarkan musik. Para generasi 90-an pasti masih ingat bagaimana perjuangannya untuk sekedar mendengarkan musik kesayangan. Saat itu, kaset pita maupun kaset VCD masih menjadi andalan masyarakat untuk mendengarkan idolanya bernyanyi. Kini, masyarakat dengan mudahnya mengakses apapun dalam genggaman mereka. Semua bisa diakses, tak terkecuali dalam menikmati musik. Hanya melalui sebuah aplikasi streaming musik di gawai, masyarakat sudah bisa mengakses lagu kesayangan dengan mudah, cepat, dan hemat. Namun, pasti akan selalu ada tren yang ditinggalkan oleh masyarakat dalam perkembangan suatu teknologi. Dulu, kaset pita maupun VCD menjadi tren dalam mendengarkan musik. Akan tetapi, kini masyarakat beralih ke streaming musik yang sudah berada di genggaman mereka. Meskipun demikian, hingga kini masih ada beberapa penjual yang masih setia menjajakan kaset VCD mereka di tengah-tengah gempuran teknologi masa kini. Dan inilah interaksi.
nama saya Wawan, umur 36. Awal mula tahun 2009 akhir. Nah, pada saat itu ya tentunya belum kayak gini, masih tepaan gitu, kayak jam, bakul jam dulu. Kacanya juga masih sedikit, belum kayak ini. Lambat laun jadilah seperti ini. Dulu itu yang menjadi motivasi itu teman. Jadi teman konco ngopi itu kan pernah aku curhat mau jualan pentol keliling. Lah disuruh temanku, daripada jualan pentol mending bakulan kaset. Cuma kan untungnya lebih banyak, di sawang wong kan luwe ono pamore lah bro, dhisik. Ya akhirnya yuk jualan. Trainingnya anak temanku itu depan pasar. Sampai sekarang juga masih jualan. Dulu saya awal jualan itu masih kaset bajakan 10.3, 5.001, kadang juga 4.001. Langsung beralih ke kaset original 12, 15. Ya sampai sekarang ya 12 ada. Kalau nawar 10 ya nggak apa-apa, fleksibel lah. Dulu itu sehari ku sampai 100 keping, rata-rata lah 25 keping. Kalau sekarang satu hari 10 aja susah. Makanya ada beberapa teman-teman yang pada gulung tikar lah, beralih ke profesi lain. Kebanyakan kaset koplo, dangdut, koplo. Kalau yang lagu-lagu kenangan ya ada sedikit. Film-film juga dulu banyak, tapi sekarang kan beralih nak aplikasi YouTube sama Maxstream gitu. Mayoritas orang yang membeli kaset ini di umur berapa? Kalau sekarang kebanyakan ya orang-orang tua, orang muda yang pakai mobil gitu. Kebanyakan sekarang itu ya orang yang bermobil itu yang beli kaset. Alasan mereka masih bertahan di kaset ini? Alasan beli kaset ya karena kualitasnya. Mungkin kalau radio, flash disk kan bosen itu terus gitu. Nah akhirnya kan kembali mengenal lah, mungkin gitu. Suka dukai bapak? Kalau sukanya itu sebelum ada Android itu mas, sukanya nggak ada dukanya. Kalau dukanya itu sesudah ada Android ini, sistem Android ini semakin susah. Kalau dulu zaman sebelum Android kan susahnya kan ya dengan pihak berwajib lah. Kalau masa-masa sebelum hari raya, sebelum ada puasa Ramadan kan ada lah penangkapan ya, penertiban kaset bajakan gitu. Kalau waya masa sekarang ini nggak ada ya, mungkin pihak rekod juga wes nggak lurus ya kan, rekod-rekodnya beralih no YouTube sekarang. Jadi pedagang-pedagang kan dibiarkan, baik itu bajakan, Mbak Ori kan silakan. Kenapa jenengan kok masih memilih bertahan hingga sekarang? Gimana mas ya, kandung cinta, jadi untuk melepaskan itu sulit. Kan banyak yang bilang pekerjaan itu kan nggak seenak bakulan kaset gitu. Iya mas ya. Gimana ya, mau beralih ke lain
ada kekhawatiran gitu. Lek kaset kan nggak laku sekarang kan, ya kemungkinan laku hari kemudian hari kan bisa. Jadi jangka panjangnya ada. Ya ada sih apa teman-teman yang mengusulkan untuk beralih ke pekerjaan kuliner. Cuma kan masih di apa ya? Masih dipendem, disimpan dulu. Apakah Bapak akan terus bertahan berjualan kaset ini? Ya kemungkinan sulit Mas ya. Ya berat lah. 3 tahun, 4 tahun kemudian mungkin ya wis beralih nih. Harapannya Bapak apa, Pak? Ya kalau harapan ke depannya berjualan kaset yo agak sulit untuk bertahan. Masalahnya kan kita bertentangan sampai program pemerintah, apalagi jaringan 4G kan mau diluncurkan. Sistem digital kemungkinan kan semakin canggih. Ya mungkin ya nggak ada harapan kalau yang kaset ini harus pintar-pintar apa menemukan penggantinya. Ya wis bogoran, Pak iku. Ya suwe kecilik wis bogoran. Wong tuaku. Wah, alhamdulillah. Melarat meneh yo. Alhamdulillah oleh dik akeh ngono, melarat ya oleh dik akeh, muga-muga medun. Sing utamane kan Dawa Siwalan. Terus ana Legen, Jumbrek khas Paciran itu. Sing apa bungkusnya konggone kontar. Jumbrek terus sama gula asli, gula Siwalan. Wis kaitane bare pohon Siwalan lah, kayak penghasilan pohon Siwalan itu. 70% ya akeh sing bukti, sing liyane iki mau wis kadang bukti pada wet akeh, ibarat wong sing medhit, wong sing ora. Ya sampai sak kuwate awak iki mau. Mugune kan awak sing dhewe kan yo enak ngono. Ya wis bogoran, Pak iku. Ya suwe kecilik wis bogoran. Wong tuaku. Ya wong tuaku. Mbak ya bogoran zaman gini kok wong iki daerah Cikran niku bogoran meh mayoritas bogoran. Ngene yo, wite melebihi sudah lebih pokoknya melebihi tidak mana ya dikepilai kok iki mati gawe iki meneh salen wit sing wit iki mati salen wit meneh dadi mumat itu selama niki jenengan niku apa icir ngeten malih napa kedien mboten nate icir Pak mboten nate icir nih ning icir nih umure niku atusan tahun mboten 20 tahun niku belum tentu metu buahnya. Jadi itu pun langit banget kan Pak. Napa Sama. iki ngoten niku. Dur-dur ya. Nggih. Iki Umure atusan tahun. Atusan tahun Pak. Iki iku bangsa sekitar swidak mendur. Iki muga aku cilik iku ya wis dhuwur wis kira-kira sadar dhuwur. Ngono kok wis atusan yo. Yo. Dalam satu hari itu paling banyak manjat
itu berapa Bang? Dalam sehari ini. Kayak nom-nome kok, kayak di anak sitok loro iku. Selawe sehari 25 ya. Kali 2 50. Sehari tiap hari. Bareng ngerati sapi. Biasa niki umur sak menten niku saged kuat pinten wit Pak? Yes. Panen-panene lah. Panen-panene ya. Wis 12, 14 iku wis iku. Iku wis ngoyo. Muga faktor usia. Usia mana 50 mendur ka semudak medun meneh. Nene apa 20 mendur iku 2 pikat sampe 40 wis mulai medun meneh iya ta Kak? Nah, iku apa? Ini udah dhuwure ndek ngisor-ngisor ya sak gremat-gremet sak tutuke. Ini iki ya dina mreman aku, maton ngersi-ngersi Tegale wong. Dimang ra lapo-lapo. Biasanya sampean apa ngulang dados napa? Legen mawon napa gula? Legen liyane. Legen dolgen ya ana gijura ya ana gigula ya ana. Saiki ndek imbunan gula pake. Muga sedek wae corona ora pete payu. Nek siwalan Biasa. Iya. Kupus barang ngono ya oleh sabrak. Kan Ria kupatan itu lebih 1 juta sehari. Ya. Niku jual pupusnya ngono. Ya pupus. Kata. Wah alhamdulillah. Melarat meneh yo. Alhamdulillah oleh dhek akeh ngono iki melarat ya oleh dhek akeh muga medun. Wong nyangka wah yo melarate muga medun kan ngene. Padahal gak ngerti hasilnya iku sampai nyekolah yang sekawan. 4 sekolah kabeh. Panene kata-kata Ya. ngoten niku biasane bulan apa? Iki satu mundur ya. Iki poso iki GP mulai wis akeh sampe tok mancik redeng sok ndak mene. Mancik sok redeng iki gak kayak kesongo tadi. Nah, sampai tok redeng iku diparingi Allah mau metu akeh iku muga-muga wae waras. Ini wallah alam Allah sing kuwasa gawe waras gringe iku. Kan siwalan bagi ibu sampean iku. Ya wis kecil ya teko iku bae. Dadi omah iso ngisor dhuwur ya teko iku. Ya alhamdulillah iso di omah. Jadi tangane sampean ya. Iya iku ya teko siwalan iku kecil kecili. Kata lahir iku ya teko siwalan iku. Wong tuwa ya guguran. Karepe jenengan benjing ini wonten peneruse napa cukup sampai. Lah iki gurine sampean iki peneruse ya. Mbek adik mbek kangane iki meneh ya peneruse. Mbek adikne iki meneh ya peneruse. Yukne iki lho. Ya ponakan sih, ya urung tentu saya sak murid dolanan tok. Yo, sampe meneh gini. Tagaku ono meneh, pepet-pet yo ono. Kanggo mapet yo sik enom malah. Yo gelem. Dulu pernah mari lulus sekolah pas kira-kira 2008-2009 sak tahun terus bosen terus ganti kerja liya terus kerjaan si liya saya kan sulit terus gawe ini gimana Kerjaan liya iku merantau napa kulit batu? iku apa? Geraji Kayu. kubung Iya. Alasan sampai kok balik mana bar setahun itu kok bar kerja itu lah kok balik mana
garap iki lha apa Mas? Soale kerja ngene iki tak wasi-wasi diwasi wong koyo kan melarat. Soale munggah dhuwur ngene iki terus pas hasilnya kan nek wis kilo kan pengen kan lho santai. Adem tenang. Nek aku dhewe iku sekitaran jam 7 jam setengah 8. Nah aku soalnya jadi sing liya-liya kan ono sing wisu obat dari waktune lah. Obat dari pasarane jiro iki. Nek isu kan enak kan aku waktune suwi ini panawar kan wis panas. Yes, ini waktu awan yes. Ini prosesnya awal pertama. Kapan nih lawan? apane yo Sama Joko. pan yo gini kan lagi belum metu tali. Lagi gini tok. Kan itu di mau sampai mau masak sedih yo. Sisuk brai. Sisuke di mana? Sampai roto pokoknya bisa. Sampai pijitan lagi mau ping 5 karena seling apa stino gas stino yo gitu stino price stino itu sampai berarti kan gue ping 5 nanti 10 dino terus panas 10 dino itu mau main sing 10 dino itu gue banyu diwadahi mau petak itu mau kom telepon kita mau telepon petak harus terus sampai 3 dino 4 dino iku ibarat ngilang dadake ngono terus mari ngono kan ya wis lanjut wis karek ngenteni legene mau metu sampai 2 dino 3 dino wis pakai metu apa dadi kadang ora dadi ora mesti tapi kemungkinan yo 70% yo akeh sing dadi sampai sing liyane iki mau kadang dadi pada buat akeh ibarat wong sing medhit sing ora jembatan kapan ora jadi gak udanan, gak musim udan itu awet, kapan musim udan gini kan kadang ban maru kan terus kan macet terus rotok ngirisi rotok kadel jadi sebentar biasanya sampai 3 bulan, 4 bulan suwi ya enak ra enak
nggone siwalan iki lho apa? Karena ya kan wae udan itu. Mana kan mesti lunyu. Lunyu di angin-angin udan ya gak menek umpamanya udan. Pan angin barang ya milih sing ndi kok ngene kan wae musim daratan. Jadi gawene sing ndi sing gampang-gampang. Mulane oleh kan saiki kesiban wayahe. Wayahe panas kan gak no angin kan udan. Dhuwur te apa wis biasa. Koyo ngono kan. Dhuwur ya. Itu kula sih. Koyo nggo sawanya kan piye ngene ya. Tapi nek wis menek bagi gua ya wis biasa. siwalan iki mencukupi ora kanggo ekonomi sehari-hari? Nek isa mencukupi. Yo nek apa jare lahane lah, man lahane obo yo mencukupi sampai luwe-luwe. Pan lahane ciut yo kemungkinan yo pas-pasan. Harapane sampean niku mau mandek ngene sampean napa sampeyan ono sing terus ngene? Kemungkinan yo Harapane sampean dhewe, kepinginane sampean. kemungkinan yo ono sing terus maneh. Soale saiki adik-adikku yo wong liya ora yo adik yo termasuk adik yo umur ngisor-ngisoranku kan akeh sing gawe ngene iki. Saiki biyen kan nek umuranku ini paling enom dulu, saiki ngisoranku ngene kabeh soalnya kan iku mau tiwasi wong kan ayem punya waktu gimana. Tapi gak iso ditinggal. Sampai kapan kerja jadi tani siwalan sampai kapan? Kira-kira sampai sak kuwate awak iku mau. Bukune kan awak sasi kan dia kan yo enak ngono. warisan saking tiang sepah. Ya nek warung lha ngono gawe dhewe. Semakane kan gone kan kontrak gone tanah tok sing kudu gawe dhewe. Ya sekitar tahun 2000-an kira 2001 barang ngono. Sekitar tahun alasannya itu yo di samping apa langsung apa oleh duit kan saya dari ini kan mergawe sing kono kan gak kayak dagang kalau kayak tani barang kan suwe kadang tani berapa tahun kadang kayak panen tahunan musiman lah kayak tani ini kan Lombok kadang kan biasanya musiman nanti musim hujan baru jagung Lombok. Ini kan setiap hari kalau penghasilan. Iya. Seneng mergawe dagang itu makane kaya tani barang. Terkecuali sing kaya ono kene iki apa? Tani siwalan, pancene tiap hari ya hasilnya lumayan lah. Engko konggone legene dhewe, legene ya, legen terus siwalane, buat siwalane. Daune sing gawe jumbrek, gawe kadang ketupat niku. Iki yo laku kabeh. Lan
wis diolah legen iki diolah kanggo juro kanggo daun siwalan. Terus sing kentale kanggo isine iku mau sing dirajang-rajang iku. Iki juro kena terus dari gula sing istilahnya kene gula Jawa. Kerjaan utama nih warung niki nopo enten di Ono tani nopo. Tani ya tani biasa tani kene kan tanam lombok, jagung. Sing aku pribadi cuma ndok kene ya seolah-olah apa sing kaya tani niku apa terkesampingkan. Ya koyo ngopeni warung ya, terutama warung dapat siwalan. Ya siwalan terus ndok kene macam-macam lah ono gula, ono pokoke ciri khas Paciran. Macam-macam wakeh iki Mas yo. Sing diutamano kan daun siwalan. Daun siwalan terus ono legen, terus jumbrek khas Paciran iki. Sing apa bungkusnya konggone tongkar. Terus jumbrek terus namanya gula asli, gula siwalan. Gula yo ono rong macem, yo ono sing campuran. Kayak gula pasir niku. Sing asli terus yo ono bumbu rujak khas Paciran. Petis asin manis terus terasi untuk nyambel sambel sama mana yes itu macam-macam juroe ya teko nggone siwalan iki mau wis kaitane bare pohon siwalan lah penghasilan ke siwalan. Nopo niku pendapatannya nopo mampu mencukupi kesehari-hari nopo? Alhamdulillah lebih menunjang timbangane pertanian. Ono tanah sing digarap pertanian niku ora sepiro luas lah. Dibanding hasilane wis ado karo dodolan ngono. Wis cukup kanggo sehari-hari kanggo blonjo liya-liyane. Siwalan itu lagi ditukangi dengan siwalan. Nggih. Ya termasuk apa rane ngono. Wah. Apa sih? Ya termasuk istilah ngono. Apa rane? Tambang. Penghasilan yang utama. Dinane iki lho. Nek sing umpamane dheweke kan ono hubungane barek siwalan ta oleh buahe, oleh legene, oleh kadang jalure ya, menghasilkan semua loh, termasuk penghasilan utama. Sandang, pangan, papan merupakan kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan. Begitu pentingnya hal tersebut, dijadikanlah peluang usaha dalam berbagai sektor di masyarakat. Industri skala kecil atau industri rumah tangga di pedesaan merupakan salah satu alternatif pemecah masalah ekonomi. Selain faktor pertanian dan peternakan,
masyarakat pedesaan juga dapat memanfaatkan potensi alam di sekitar untuk menopang pergerakan ekonomi di desanya. Desa Kawistologi merupakan salah satu desa di Lamongan yang memanfaatkan potensi alam sekitar untuk dijadikan produk genteng yang berkualitas. Desa yang terletak di bantaran Sungai Bengawan Solo ini memanfaatkan endapan lumpur sungai yang melimpah di sekitar desa mereka. Dengan memanfaatkan potensi alam sekitar, warga dapat menopang pergerakan ekonomi secara mandiri. Inilah episode keempat interaksi industri genteng, tumpuan ekonomi warga desa. Masyarakat sini itu menjadi pengrajin gerabah, terutama dari pengrajin genteng. Itu asal mulanya itu cari kerjaan itu susah. Terus saya punya ide membuat akal-akal itu membuat genteng gitu. Jadi asal mulanya itu ya tidak punya sawah, tapi saya ingin kerja gitu. Terus membuat genteng gitu. Sejak kapan ya dengan mulai? Kalau saya itu mulai 85 itu membuat batu bata. Terus ada ketingkatan studi banding ke Kanutan Trenggalek. Itu pengalaman saya itu saya terapkan menjadi membuat genteng. Gitu. Berarti jenengan ini generasi pertama nih? Enggak, saya itu generasi kedua. Dulu orang tua saya itu belum seperti ini. Orang tua saya itu membuat genteng tapi buruh. Kalau membuat gerabah termasuk genteng dulu dengan sekarang itu bedanya itu lumayan sekarang. Apa itu? Sekarang itu enggak pakai manual. Ya walaupun citaknya itu manual tapi dengan alat mesin seperti contoh nyampur tanah itu dibuat membuat dari diesel digiling. Sekarang tidak seperti dulu. Sekarang itu dimasukkan mesin, itu mudahnya. Pembuatan genteng dari awal itu gimana? Proses pembuatan genteng itu mengambil tanah yang kena dibuat genteng itu ada adonan sampai 4 kali, 4 warna. Tanah yang itu namanya ampok, ada namanya tanah keras merah itu ada, terus pasir. Kalau ada itu ya lumpur itu bagus untuk pembuatan genteng. Terus setelah digiling nih di apa? Setelah digiling itu dicitak. Kalau dicitak itu biar garing, terus dijemur, dibakar gitu. Butuh berapa lama prosesnya? Prosesnya itu lama, kan tidak membakar itu 1000 atau 2000 enggak. Pembakaran satu tungku itu muatnya itu 16.000. Jadi ya itu itu sampai 2 bulan, katakan itu 3 bulan itu baru bakar. Sehari bisa produksi berapa? Kalau satu hari satu orang nyita itu mendapat 400 biji. Kalau dihitung rata-rata 1 minggu itu hanya 200 biji. Kan yang 3 hari untuk membuat campuran tanah, yang 1 hari itu mengambil tanahnya, terus yang
atau 4 hari atau 3 hari itu nyikta gitu. Tadi ya prosesnya itu 4.000 itu 1 minggu gitu. Terus ini bahan bakunya ini jadinya tumbas Pak, nopo? Bahan bakunya ya kalau dibilang tumbas ya tumbas. Mencari itu kan jauh, kan kesulitannya di Bengawan Solo itu kan ditutup, disudet. Jadi tidak bisa dulu kan kalau banjir itu bisa mendatangkan mendatangkan bahan baku. Sekarang itu tidak bisa banjir ya karena cari mana yang ada gitu. Seperti Tengkarang Gendeng, Tengkarang Bungu niku ada dan di sana itu. Jadi dan mereka itu wonten yang jual tanah buat gini gitu. Ada. Saya itu kalau di sana itu ada jual tanah ya kadang yang punya duit ya dibeli orang sini gitu. Jadi bahan baku itu beli. Tapi dulu itu ambil di sebelah belantaran sini. Kalau ada banjir terus menyisakan lumpur itu dikeringkan dibuat genteng gitu. model genteng, ada genteng kayak Gapalung, iya, terus ada SBS. Nah, itu berpengaruh nggak sama penjualan ini? Iya, kalau misalnya itu dari genteng saingannya itu orang mampu. Kalau milik saya itu orang menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas ini enggak mau milik saya itu. Jadi saya tahankan terus masih ada yang beli kah? Kalau enggak ada ya berarti milik saya. Terus masalah saingannya itu mungkin ada. Sekarang itu banyak rumah yang di atapnya itu dari Gapalo, dari SBS itu ada. Mungkin yang ngurangi ngurangi produksi saya gitu. Saya mempertahankan gerabah sekarang itu. Kalau sekarang itu ya terus saya langsung buat. Terus kalau ada mongso kira-kira itu hitungan orang Jawa itu gitu loh deh. Kalau misalnya ulan selo itu ndak macet, apalagi sekarang itu corona itu ya mengurangi penghasilan saya. Ndak ada orang bangun, ndak ada orang panen. Terus kalau beli milik saya itu ndak berani karena hambatan itu. Masih saya masih pokoknya saya buat terus loh. Dukanya Bapak untuk menjalani ini? Suka dukanya itu gini deh, kan sekarang itu bahan bakunya musim ini kan bahan bakunya kan rodok telat, terus kayunya ya telat, itu duka termasuk. Terus duka lagi itu saingan produksi itu dari misalnya boto, sekarang membuat boto enggak bisa lancar, disaingi saren. Membuat genteng sekarang itu, kalau genteng saya itu ekonomi menengah ke bawah, itu disaingi genteng yang mengkilat itu. Terus ada lagi disaingi dari SBS, dari Gapalo itu.
ketika saya turunkan ke anak putu itu tinggal anak saya itu. Kalau pekerjaan saya berat, anak saya mendapatkan pekerjaan yang lebih ringan, lebih mudah. Terserah anak saya kalau memangnya. Tapi saya beri pengalaman cara membuat gentengnya gini, pembakaran gini, terus penjualannya gini. Tapi sudah saya berikan. Tapi tinggal anak saya. Kalau anak saya itu misalnya mau melanjutkan pengalaman saya, ya silakan. Kalau anak saya itu dapat pekerjaan yang lebih enak daripada saya, silakan, terserah gitu. Tapi inti saya itu pengalaman saya itu saya serahkan kepada anak saya gitu.